Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara Jemaat GSJA, penyiar serta GSJA, Anugerah Cabang Kendung, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saya yakin bahwa Bapak Ibu Saudara ada dalam keadaan baik-baik saja dan dipelihara dalam kemurahan Tuhan. Bertemu lagi dengan saya dalam edisi Mimbar Gemar Online tanggal 15 Mei tahun 2024. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, jadwal pembacaan kita terambil dari kitab Yeremia pasal yang ke-10 dan yang ke-11. Tetapi kita akan membaca dari Yeremia pasal yang ke-10 ayat yang ke-10 dan yang ke-11, juga dari Yeremia pasal 11 ayat yang ke-3 dan ayat yang ke-14. Demikian dibacakan. Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah yang hidup dan Bapa yang kekal. Bumi goncang karena murkanya, dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya. Ayat 11, beginilah harus kamu katakan kepada mereka, para Allah yang tidak menjadikan langit dan bumi akan lenyap dari bumi, dari kolong langit ini. Pasal 11 ayat yang ke-3 dan yang ke-11. Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Terkutuklah orang yang tidak mendengarkan perkataan perjanjian ini. Ayat yang ke-11. Sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan mendatangkan ke atas mereka malapetaka yang tidak dapat mereka hindari. Dan apabila mereka berseru-seru kepadaku, maka aku tidak akan mendengarkan mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbicara mengenai Nabi Yeremia. Ketika Allah memanggil Yeremia pada lebih kurang tahun 627 sebelum Masehi. Yeremia adalah seorang putra dari imam, lahir dan dibesarkan di Anatot, desa para imam yang terletak kira-kira 6 km dari Yerusalem. Pada masa pemerintahan Raja Manase yang jahat. Dia memulai pelayanannya sebagai nabi pada tahun ketiga pemerintahan Raja Yosia yang baik. Nama Yeremia juga disebut sebagai nabi peratap, karena sifatnya yang lemah lembut itu menjadikan penderitaannya makin mendalam. Ketika firman nubuat Allah ditolak oleh sahabat dan sebagian besar suku Yehuda. Meski begitu, Yeremia termasuk nabi yang tegas dan berani. Kendati pun menghadapi perlawanan yang berat, ia tetap setia menyuarakan nubuat hukuman dan memperingatkan ke sesama suku Yehuda bahwa hukuman Allah semakin dekat. Bahkan seorang penulis mengatakan, tidak pernah ada manusia yang mendapatkan penderitaan atau beban yang meremukkan hati karena penderitaan yang tak henti-hentinya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, penulis kitab Yeremia yakni Baruk menyebutkan bahwa Yeremia dalam pasal 1
Yeremia setelah 20 tahun bernubuat di Yehuda, Yeremia diperintahkan untuk menuangkan amanatnya dalam suatu tulisan. Bahkan Baruk menulisnya sampai 2-3 kali, sampai ia wafat pada tahun 585 sampai 580 sebelum Masehi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kepribadian Nabi Yeremia adalah seorang yang takut akan Allah, peka akan pengaruh-pengaruh rohani, bijaksana, jujur dalam penilaiannya, tidak dapat dibeli ataupun disuap, tak dapat dibujuk. Ia selalu mengikuti kata-kata roh yang ada di dalam dirinya. Ia adalah abdi Allah dari awal pelayanannya sampai akhir hidupnya. Ia adalah seorang patriot sejati. Ia tidak buta terhadap dosa bangsanya. Ia juga mengerti dengan kepahitan yang mendalam dari bangsanya. Dia bernubuat tentang pembuangan dan penghukuman yang tak terelakkan, kecuali ada perubahan sikap hati. Untuk perubahan itu, Yeremia terus menyuarakan nubuat Tuhan. Yeremia terus bekerja demi 2 hal, yakni yang pertama, tuntutannya yang keras akan perubahan sikap hati suku Yehuda, dan yang kedua, tentang kesetiaan dan kesepian dari pekerjaannya selaku seorang nabi. Ia berdiri melawan kedegilan suku bangsa Yehuda. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perjalanan yang dekat dengan pribadi Allah adalah inti pengertian Yeremia tentang tugas seorang nabi. Di dalam pasal 10 ayat 1 sampai yang ke-16. Perikop ini mengandung serangan yang menyayat hati untuk melawan penyembahan berhala. Nabi Yeremia melihat bahwa berhala-berhala itu hanyalah potongan-potongan kayu atau orang-orangan yang didirikan oleh seseorang untuk menakut-nakuti burung. Tetapi justru itulah yang disembah oleh suku Yehuda. Berbeda dengan Allah yang disembah oleh Yeremia, ialah Allah yang besar dan perkasa. Ketika ada serangan atau serbuan dari Babel, bangsa Israel tidak datang kepada Tuhan, tetapi justru semakin berpaling kepada penyembahan berhala. Nabi Yeremia memperingatkan mereka atas perbuatan itu, serta mengatakan bahwa Tuhan adalah Allah yang besar, Allah yang esa, Allah yang benar, yang menciptakan segala sesuatunya. Itu kita bisa baca di ayat yang ke-10 dan yang sampai ke-12. Di dalam ayat yang ke-25, Yeremia tidak hanya meratap, tetapi dia tekun berdoa agar para penyerbu yang menjarah bangsa Israel, yakni bangsa Babel, akan mengalami murka Tuhan. Pasal
11 ayat yang ketiga. Bangsa Israel telah mengikat perjanjian dengan Allah, serta berjanji untuk mentaati Dia sebagai Tuhan dan Allah mereka. Dan sebagai balasan, Tuhan akan menjadikan Allah mereka dan memberikan hak milik atas tanah Kanaan serta perlindungan yang mereka perlukan. Tetapi umat itu berkeras hati dan tidak taat serta malah berpaling kepada dewa-dewa lain. Meski tidak kurang-kurang, Yeremia memperingatkan akan kedegilan bangsa Israel, secara khusus suku Yehuda. Maka pada akhirnya kutukan terjadi karena ketidaktaatan mereka. Sampai-sampai pada pasal yang ke-11 ayat yang ke-14, Tuhan mengatakan bahwa jangan berdoa untuk bangsa itu. Mungkin Tuhan sudah kesal dengan bangsa Israel yang keras kepala. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Melalui kisah ini, Tuhan memperingatkan pada kita agar tidak seperti bangsa Israel dan tidak salah melangkah dan melupakan perjanjian Allah dengan kita. Agar hukuman itu tidak terjadi pada kita, tetapi perlindungan dan penyertaan Tuhan tidak berlalu dan kita boleh menikmati penyertaan serta kemurahan Tuhan. Nabi Yeremia selalu berdoa untuk bangsa Israel, khususnya untuk suku Yehuda. Karena Yeremia punya keyakinan bahwa Allah adalah Allah yang Maha Pengasih. Dan dia yakin bahwa setiap doa yang dia panjatkan tidak sia-sia. Maka dari itu, setialah berdoa dan percayalah bahwa doa yang kita panjatkan pada saatnya pasti akan dijawab oleh Tuhan. Tuhan pasti menjawab apa yang menjadi pergumulan kita, terkhusus mengenai Geraha Peniel yang sedang kita gumuli pada saat ini. Bukankah segala sesuatunya ada waktu-waktunya? Tuhan Maha mendengar dan Tuhan pasti menjawab. Jadi tetaplah berdoa dan yakin bahwa tangan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong. Tepat pada waktunya. Karena Tuhan adalah Allah yang setia, meskipun kadang-kadang kita sendiri yang sering tidak setia kepada Tuhan. Satu hal yang perlu kita perhatikan yakni, dengan berdoa kita menerima berkat dari Tuhan. Sedangkan orang yang malas adalah hal yang menghambat berkat Tuhan untuk kita. Demikianlah firman Tuhan yang boleh kita renungkan, biarlah ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur kalau kami boleh merenungkan firman-Mu ini, agar kami senantiasa tekun berdoa, menanti keajaiban serta jawaban Tuhan. Karena dengan kita berdoa dengan rajin, suatu saat Tuhan akan mendengarkan kita, mendengarkan kami, dan kami akan menerima janji Tuhan sesuai dengan waktu serta kehendak-Nya. Ajar Tuhan kami senantiasa untuk setia kepadamu, tetap berdoa setiap saat, dan menantikan janji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat bergemar, dan selamat beraktivitas
Tuhan Yesus memberkati.